Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akila Rahmasasi Kirana dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme. Katabolisme adalah proses metabolisme yang terjadi di dalam sel dan menghasilkan energi kimia berupa ATP atau adenoid trifosfat. Fungsi dari katabolisme ada 6. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai bahan baku untuk proses anabolisme, yang ketiga sebagai detoksifikasi, yang keempat sebagai sumber panas, yang kelima sebagai regulasi genetik, dan yang terakhir sebagai penyeimbang tubuh. Terus jenis-jenis katabolisme itu ada 3. Yang pertama katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah metabolisme seluler yang merubah molekul yang kompleks menjadi molekul karbohidrat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana seperti glukosa. Tahapnya ada 2. Yang pertama tahap glikolisis, yang dimana molekul karbohidrat tuh dipecah sampai menjadi 2 pirufat. Lalu ini terjadi di sitoplasma. Terus yang tahap kedua yaitu siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Pirufat yang hasil dari glikolisis tadi itu bakal masuk ke dalam mitokondria dan diubah menjadi asetil-CoA. Lalu asetil-CoA akan diproses lagi sehingga menghasilkan NADH, FADH2 dan juga ATP. Terus jenis yang kedua yaitu katabolisme protein. Katabolisme protein ini merupakan proses metabolisme seluler yang merubah molekul protein menjadi molekul asam amino. Proses dari katabolisme protein ini disebut hidrolisis. Jadi hidrolisis itu terjadi ketika enzim-enzim khusus membantu memisahkan antara asam amino dan juga protein. Jadi ini protein. Terus si enzim khusus itu memisahkan antara protein dan juga si asam amino. Terus ini menghasilkan, si hidrolisis ini menghasilkan peptida yang lebih pendek dan juga akhirnya menghasilkan asam amino tunggal. Dari katabolisme protein ini sendiri menghasilkan yang pertama asam amino, yang kedua energi, dan yang ketiga urea. Lalu jenis yang ketiga dan yang terakhir adalah katabolisme lemak, di mana ini adalah proses metabolisme seluler yang terjadi yang berfokus untuk memisahkan molekul lemak dengan molekul lemak menjadi memecahkan molekul lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Tahapnya ada 2. Yang pertama adalah tahap lipolisis yang dimana molekul lemak seperti trigliserida itu dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Terus tahap yang kedua yaitu tahap oksidasi asam lemak. Jadi habis dari lipolisis itu masuk ke tahap oksidasi asam lemak, yang dimana asam lemak dari hasil yang pertama tadi, lipolisis tadi, itu bakal dioksidasi. Terus hasil dari oksidasinya itu akan menghasilkan ATP melalui beta oksidasi gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.